Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi C 2020 dengan NIM 2030701117. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari MK Sistem Komunikasi Indonesia. Baiklah, pertanyaan pertama. Berikan satu contoh agen yang merupakan sistem komunikasi di Indonesia. Ceritakan secara lengkap tentang bagaimana agen tersebut. Unsur-unsur utamanya yang meliputi orang, barang, atau alat, tujuan, hasil kegiatan, atau proses pengelolaan data. Lalu, bagaimana cara kerja agen tersebut sehingga menggambarkan bahwa keseluruhannya merupakan bentuk komunikasi yang berada dalam sistem. Baiklah, contohnya adalah wartawan. Wartawan melakukan kegiatannya dengan cara menuliskan, melaporkan, mengelola data, mengelola berita melalui media cetak ataupun media elektronik. Pekerjaan wartawan meliputi reporter, editor, juru kamera, dan berita. Ada 6 unsur dalam berita yang saya ketahui. Yang pertama, siapa. Yang kedua, apa. Yang ketiga, di mana. Yang keempat, mengapa. Yang kelima, kapan. Dan yang keenam, bagaimana. Berikutnya, ada 6 alat yang saya ketahui yang digunakan wartawan untuk mengumpulkan data. Yang pertama, kartu nama atau kartu identitas. Digunakan agar mempermudah wartawan untuk mengumpulkan data dan agar tidak dibilang wartawan abal-abal. Yang kedua, buku catatan. Buku catatan digunakan untuk mencatat info yang disampaikan narasumber. Yang ketiga, alat perekam suara. Alat ini digunakan untuk merekam informasi agar tidak terlewatkan. Yang keempat, kamera. Kamera alat paling wajib dan dibutuhkan seorang fotografer untuk memotret berita yang akan diliput. Yang kelima, smartphone. Smartphone digunakan untuk cadangan kalau keempat alat di atas tidak bisa digunakan. Yang keenam, internet. Internet sangat dibutuhkan agar wartawan bisa mengetahui berita-berita yang akan dituju. Oke, tujuan dari wartawan. Yang pertama, wartawan mewawancarai agar mendapatkan fakta atau bukti suatu hal yang sedang terjadi. Yang kedua, wartawan wajib mendapatkan sumber kredibel yang dipercayai dan akurat untuk disampaikan ke publik. Yang ketiga, tujuan wartawan membuat acara agar mengetahui dan mendapatkan pendapat masyarakat tentang kondisi atau masalah yang sedang terjadi. Yang keempat, menganalisis dan melaporkan suatu berita. Cara proses pengolahan data wartawan. Wartawan menginformasikan dan mengelola data dari narasumber untuk menulis berita dengan cara melakukan liputan, mewawancarai narasumber dengan datang ke tempat kejadiannya. Kemudian, kembali ke kantor untuk menuliskan berita. Sebelum berita ditampilkan, wartawan terlebih dahulu melakukan revisi untuk ditampilkan media. Dengan melakukan pengelolaan data dan mencari berita melalui narasumber yang akurat, lalu ditampilkan di media massa, maka wartawan dapat disebut sebagai bentuk komunikasi yang berada dalam sistem komunikasi. Soal yang kedua, uraikan berdasarkan pemahaman saudara tentang ruang lingkup sistem komunikasi Indonesia. Yang saya ketahui, media. Dilihat dari media yang digunakan, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi sistem media modern dan sistem media tradisional. Sistem media modern yaitu media cetak, media elektronik, media digital, dan online. Media tradisional dengan berbagai kearifan lokal di Indonesia yaitu kesenian rakyat, nyanyian rakyat, cerita rakyat, dan ungkapan rakyat. Dan yang kedua yang saya ketahui, pola komunikasi. Dilihat dari pola komunikasinya, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem komunikasi dengan diri sendiri atau interpersonal communication system. Kedua, sistem komunikasi antarpersonal atau interpersonal communication system.
Yang ketiga, sistem komunikasi kelompok atau small group communication system. Yang keempat, sistem komunikasi massa atau miscommunication system. Pertanyaan ketiga, jika saudara atau saudari merupakan seorang yang berwenang dalam memutuskan kebijakan tentang pers, apakah yang akan saudara atau saudari lakukan terhadap pers itu sendiri? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan kewajiban dan bertanggung jawab kepada masyarakat, dan saya akan menyaring informasi yang baik maupun yang buruk di dalam pers itu sendiri, serta saya akan memberikan hak dan kewajiban untuk masyarakat dalam berpendapat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Akhirul kalam nuhun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.